Halo, kita berjumpa lagi. Tekan tombol like jika kalian tidak ingin ada hantu di rumah kalian. Aku akan terus bercerita tentang makhluk gelap dari dunia kita. Dan inilah saatnya mencari tahu bagaimana cerita di kampung daging berakhir. Aku tidak siap untuk hal yang menakutkan. Seorang teman yang sudah meninggal, wanita tua tak dikenal, yang bisa meninggalkan goresan di tangan kita dalam bentuk wajahnya. Ingatan palsu, ya, aku menyadari bahwa seseorang masuk ke kepalaku dan mencuri ingatanku tentang peristiwa yang terjadi ketika kami datang ke sini bersama Igor. Tersangka utama adalah wanita tua itu. Kalian tahu desa itu adalah desa terpencil. Kota terdekat berjarak hampir 100 km. Dari mana wanita itu datang? Mungkin dia tidak datang dari manapun. Setiap pemburu hantu harus memiliki buku harian tentang kasus mereka. Jadi aku memutuskan untuk memeriksanya. Itu adalah keputusan yang bagus. Ternyata kami bersama Igor menemukan banyak informasi tentang desa itu dan khususnya wanita tua itu. Pelbavela adalah namanya. Dia adalah seorang penyihir yang hidup di akhir abad ke-19. Selama dia tinggal di desa, orang-orang menghilang. Beberapa bulan kemudian mereka kembali, tetapi tubuh mereka sangat lelah sehingga hanya tinggal tulang dan kulit. Setiap orang memiliki cakaran dalam bentuk wajah penyihir. Pikiran mereka begitu rusak, sampai mereka tidak ingat nama mereka sendiri dan sampai akhir hidup mereka menjadi cacat. Setiap orang di desa mengerti bahwa itu adalah tipu daya penyihir. Namun, tidak peduli berapa kali orang bersenjata datang ke rumahnya, mereka tidak dapat menemukan keberadaan orang yang hilang. Setiap orang yang pernah mencoba membunuh penyihir itu ditemukan tewas keesokan harinya. Jadi tidak ada yang mau menyerbu rumah Bavela. Selama masa perang, sebuah bom meledak di desa tersebut. Semua penduduk meninggal di sana, dan penyihir itu juga. Mengapa dia menculik orang? Apakah dia benar-benar mati? Aku harus memecahkannya. Saat membaca semuanya, aku merasa tidak nyaman. Igor adalah pemburu hantu yang baik. Jadi sebelum membuat rencana, aku mengubur Igor terlebih dahulu. Penyihir itu benar-benar menginginkan sesuatu dariku, karena dia telah mengirimkan pesan dari ponsel Igor. Tapi pesan apa sebenarnya? Untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai? Satu dibunuh dan yang lainnya ditinggalkan. Semua buku tentang kekuatan gelap menceritakan bahwa penyihir hanya bisa dibunuh dengan api. Senjata yang aku bawa di bagasi hanya korek api, bensin, dan pistol. Aku membawa senjata itu dan pergi ke rumah Bavela. Jujur saja, aku siap dengan resikonya. Jika dia berhasil membunuh Igor yang telah menjadi pemburu hantu selama 20 tahun, aku tidak yakin memiliki kesempatan untuk melawannya. Aku memasuki rumah dan sejujurnya aku tidak tahu harus berbuat apa di sana. Hanya ada satu ruangan, ada pot. Tiba-tiba aku mendengar suara di luar, langkah seseorang. Aku pergi untuk memeriksanya dan melihat seseorang memakai mantel. Aku akan mengikuti orang dengan mantel itu. Tapi aku mendengar suara seseorang. Serak, tua, tapi sangat manis dan baik. Ternyata wanita tua itu membaca kutukan, dan aku mematuhi perintahnya sepenuhnya. Sepertinya aku terhipnotis. Dia menyuruhku masuk ke dalam rumah. Panci sedang mendidih saat itu. Dia membuatku sangat dekat dengan panci yang mendidih. Aku merasakan bagaimana tubuhku melemah, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bavela mendekatiku, mengambil pisau, dan membuat luka di tanganku, di tempat yang sama dengan goresan di wajahnya. Itu adalah ritual yang didedikasikan untuk kekuatan jahat. Dengan cara itu, dia menunjukkan cintanya kepada kekuatan jahat. Dengan goresan, dia menghitung jumlah korbannya. Tulis di komentar pendapat kalian, berapa banyak orang yang dia bunuh sejak akhir abad ke-19. Jawabannya akan kamu ketahui di akhir cerita. Aku menyadari bahwa aku berada dalam bahaya. Beberapa menit lagi hanya foto selfie dalam chat percakapan yang tersisa dariku. Tapi saat itu aku merasakan bau bensin. Aku melihat ke bawah dan melihat cairan di lantai di belakang penyihir.
Cairan itu semakin besar dan 10 detik kemudian semua lantai tertutup seluruhnya. Mbak Vela menyadarinya dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mencoba melarikan diri, tetapi pintu dan jendela terkunci. Aku tidak bisa berdiri lagi dan akan jatuh, tapi semuanya terjadi sangat cepat. Aku bahkan tidak berkedip dan aku digotong. Sedetik kemudian korek api dilemparkan ke dalam rumah. Aku dibaringkan di lantai dan dibawa jauh dari rumah. Satu-satunya hal yang bisa aku dengar adalah jeritan penyihir yang dibakar hidup-hidup di rumahnya. Meski pada saat itu aku sangat lemah, aku bisa melihat siapa yang menyelamatkanku. Dia adalah Igor. Dia adalah pria bermantel yang aku lihat di dekat rumah penyihir itu. Tapi bagaimana mungkin? Aku adalah saksi dari sebuah keajaiban. Di satu sisi Igor hidup dan tidak terluka. Di sisi lain Igor sedang memanjat keluar dari kuburan. Namun ada penjelasan sederhana. Apakah kalian ingat saat aku bercerita tentang hantu yang baik hati? Frank, manusia serigala yang baik hati. Untungnya lebih sulit untuk membunuh manusia serigala daripada manusia. Jadi Igor memutuskan untuk menipu wanita tua itu dan meminta Frank untuk datang ke sini, bukan dia. Penyihir itu berpikir dia berhasil membunuhnya, dan aku bisa melarikan diri. Aku datang ke mobil dan di sana ada Igor asli. Dia memberi aku suntikan dengan obat yang bisa menghapus semua ingatanku tentang hari sebelumnya. Dia menempatkan ingatan palsu sebagai gantinya. Selesai teman, aku harus banyak belajar untuk menjadi berpengalaman seperti Igor. Aku sangat senang dia masih hidup. Aku tidak ingin kehilangan teman. Ngomong-ngomong, jawaban yang benar adalah 0. Penyihir itu tidak pernah membunuh siapapun, tetapi orang-orang yang terpengaruh olehnya selalu kembali dengan kelelahan, dan sampai akhir hidup mereka tetap cacat. Jika Igor datang terlambat beberapa menit kemudian, aku sendiri yang akan menjadi korbannya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Teman-teman, setiap kota atau desa memiliki legenda yang menakutkan. Tulis di komentar, legenda apa yang ada di kotamu. Yang paling menakutkan tapi menarik akan disematkan di komentar. Subscribe channel ini, tekan tombol like, dan sampai jumpa.